Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya. Kali ini kita akan kembali membahas tentang program Microsoft Excel. Dalam tutorial kali ini kita akan belajar tentang cara membuat rumus di program Microsoft Excel. Di sini saya sudah mempersiapkan sebuah tabel. Sebagai contoh adalah laporan penjualan bulan Januari 2017. Di sini ada 4 kolom yang masih kosong. Ada stok barang, kemudian kolom jumlah terjual, kemudian kolom sisa, kemudian terakhir adalah kolom total penjualan. Kita akan mengisi kolom-kolom ini. Ada yang diisi secara manual, ada juga yang diisi dengan menggunakan rumus atau formula. Nah, kita lihat di sini bahwa yang diisi dengan cara manual adalah kolom stok barang dan kolom jumlah terjual. Di sini misalnya kita isi stok barangnya adalah sebanyak 45. Kemudian selanjutnya kita isikan misalnya jumlah barang yang terjual di sini. Ya. Kemudian selanjutnya kolom sisa dan kolom total penjualan ini adalah kolom yang harus diisi dengan menggunakan rumus. Jika jumlah data yang ada dalam sebuah tabel hanya sedikit, relatif sedikit, maka kita bisa saja menghitungnya secara manual. Tetapi jika jumlah datanya bersifat masif, maka penggunaan rumus sangat kita butuhkan dalam hal ini. Baik, kita coba sekarang menggunakan rumus. Untuk menggunakan rumus, kita tidak menggunakan angka seperti ini misalnya. 45 dikurangi 44. Nah, seperti ini misalnya. Ini kalau kita menghitung biasa secara manual akan seperti ini. Dan coba kita enter. Hasilnya adalah 1. Tetapi nanti begitu kita copy, kita coba lihat hasilnya. Hasilnya adalah 1 semua. Padahal seharusnya di baris kedua di sini terisi angka 20 karena 50 dikurangi 30. Begitu juga di baris ketiga seharusnya terisi 40. Baris keempat di tabel ini harusnya terisi sebanyak 20. Nah, kenapa bisa seperti ini? Ini karena data-data yang ada dalam rumus ini bersifat absolut, bersifat tetap atau mutlak seperti ini. Jadi yang dihitung tetap 45 dikurangi 44. Padahal seharusnya di baris kedua input data berubah dari 45 dikurangi 44 menjadi 50 dikurangi 30 dan seterusnya. Nah, dalam program Microsoft Excel atau program spreadsheet yang lain, lembar sebar seperti program Lotus dan lain sebagainya, yang digunakan adalah alamat sel, bukan nilai data atau bukan data isi data sebenarnya. Jadi dalam hal ini kita coba dengan menggunakan alamat sel. Kita awali rumus dengan tanda sama dengan, ini sebuah keharusan. Kemudian kita klik di stok barang. Di sini akan terisi F5. Kenapa F5? Karena posisi angka 45 ada di sel F5.
kolom F dan baris kelima dari lembar kerja kita. Kemudian tanda minus kurangi 44. Untuk angka 44 akan terisi G5 atau sel G5. Ini karena posisi angka 44 ada di kolom G baris kelima. Jadi walaupun terisi F5 dikurangi G5, kita tetap membacanya sebagai stok barang dikurangi jumlah terjual. Kemudian kita enter. Hasilnya adalah 1. Kemudian kita lakukan perlakuan yang sama seperti yang sebelumnya, itu mengcopy rumus ini. Untuk mengcopy rumus, kita tunjuk pojok kanan bawah sel, sini ada kotak kecil. Kita dekatkan sehingga berubah menjadi tanda plus hitam kecil. Kemudian kita klik drag ke bawah. Ya, hasilnya seperti ini. Sekarang hasilnya sudah benar. 45 dikurangi 44, 1, 50 kurangi 30, 20, 70 kurangi 30, hasilnya 40, dan 120 dikurangi 100 sama dengan 20. Kenapa bisa berubah? Karena di sini alamat sel bersifat relatif atau tidak tetap. F5 dikurangi G5, kemudian berikutnya F6 dikurangi G6, artinya 50 dikurangi 30. Kemudian berikutnya adalah F7 dikurangi G7, atau sama dengan 70 dikurangi 30. Kemudian berikutnya adalah F8 dikurangi G8, sama dengan 120 dikurangi 100, hasilnya adalah 20. Ini kalau kita menggunakan alamat sel. Dan ini harus dilakukan kalau kita ingin menggunakan rumus. Jadi tidak menggunakan angka langsung, tapi menggunakan alamat sel. Pertanyaannya adalah apakah penggunaan angka langsung itu dilarang secara total atau tidak dalam pembuatan rumus? Jawabannya adalah tidak, karena terkadang kita membutuhkan sebuah nilai absolut, sehingga kita harus menggunakan angka sebagai nilai absolut, baik sebagai faktor pengali tetap atau elemen tetap dalam sebuah perhitungan atau rumus. Berikutnya adalah kita akan mengisi kolom total penjualan. Untuk total penjualan, kita akan mengalihkan antara harga satuan dengan jumlah barang terjual. Rumusnya sama dengan harga satuan dikali jumlah barang terjual. Kemudian enter. Hasilnya seperti ini. Kita lihat alamatnya E5 dikali G5. Ini adalah rumusnya, E5 dikali G5. Harga satuan dikali jumlah barang terjual. Kemudian kita kopikan ke bawah. Hasilnya akan secara otomatis tampil. Di sini menjadi 90.000, 3.000 dikali 30. Kemudian baris berikutnya adalah 195.000. Baris berikutnya 600.000. Nah, itulah cara membuat rumus yang sederhana. Dan baiklah, kita sudah membuat rumus dengan cara yang pertama. Kemudian sekarang kita akan coba untuk membuat rumus atau formula dengan cara yang agak berbeda. Kita hapus dulu bagian yang sudah diberi rumus seperti ini. Kemudian berikutnya kita coba membuat rumus dengan menggunakan name definition atau definisi nama dari sebuah ring atau area dalam lembar kerja. Sini kita akan berikan sebuah nama untuk masing-masing kelompok data ini. Untuk harga satuan nanti
kita akan berikan nama harga satuan. Kemudian ini adalah stok barang, kemudian terjual. Cara memberikan nama dalam lembar kerja, cara memberikan nama sebuah ring dalam lembar kerja adalah pertama, arsir atau blok sejumlah data. Baik, seperti ini kita seleksi data 1 sampai data 4. Kemudian kita klik di name box. Kemudian kita tuliskan nama. Misalnya adalah HRG SAT. Enter. Di sini sudah ada tulisan HRG SAT. Artinya data-data harga satuan sejumlah 4 sel ini sudah didefinisikan dengan nama HRG SAT. Kemudian berikutnya adalah stok barang. Kita seleksi 4 data ini, kita klik di name box, aktifkan name box, kemudian berikan nama stok BRG, enter. Kemudian untuk data terjual, seleksi lagi, klik di name box, kemudian beri nama terjual, enter. Nah, sekarang bagaimana aplikasi penggunaan name definition tersebut dalam formula? Kita klik di kolom sisa di sel pertama, kemudian kita masukkan rumus sama dengan STK BRG dikurangi terjual, kemudian kita enter. Terjadi kesalahan di sini, kita coba. Nah, di sini ada kesalahan nama untuk stok barang. Stok barang namanya stok BRG, seperti ini, enter. Baik, kita ulangi sekali lagi. Untuk sisa, rumusnya adalah stok barang dikurangi terjual. Kita masukkan rumus sama dengan stok BRG, stok barang dikurangi terjual, enter. Hasilnya adalah 1. Dan kita kopikan. Hasilnya seperti ini, sama dengan kita menggunakan alamat sel. Bedanya di sini kita menggunakan nama yang sudah kita definisikan. Ya, penggunaan cara seperti ini bisa lebih bersifat manusiawi karena hanya menggunakan istilah atau nama saja, tidak menggunakan alamat sel. Kemudian untuk total penjualan, kita coba masukkan total penjualan. Rumusnya adalah harga satuan dikali jumlah terjual, sama dengan HRG SAT dikali terjual, kemudian enter. Juga muncul hasilnya dan sudah benar. Kita kopikan saja ke bawah seperti ini. Ya, itulah cara menggunakan name definition atau nama yang sudah didefinisikan untuk digunakan dalam perkalian, penjumlahan, pengurangan, maupun pembagian, atau di dalam jenis perhitungan yang lainnya. Demikian tutorial tentang cara membuat rumus dengan program Microsoft Excel. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.